Ngeliat orang demo, kerusuhan, bahkan sampai ada kekerasan, rasanya sedih banget setiap lihat keadaan seperti ini. Dan setiap ditanya apa alasannya melakukan hal tersebut, pasti jawabannya karena kita mempunyai kebebasan untuk berpendapat atau beropini. Tapi untuk memberikan suatu pendapat atau opini, tidak hanya melalui kegiatan seperti demo tersebut loh, kita bisa memberikan suatu opini atau pendapat melalui sebuah teks. Nah, kira-kira teks apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ziaul Haq, absen 26 dari kelas 12 IPS 1. Seperti yang awal tadi sudah disinggung, hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai teks yang berisi suatu pendapat atau opini yang biasanya terdapat di media cetak. Nah, untuk itu perhatikan video ini baik-baik ya. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai teks editorial atau biasa disebut dengan tajuk rencana. Pernahkah kalian membaca suatu majalah ataupun surat kabar ataupun sebuah artikel di internet? Saat kalian sedang membaca, biasanya terdapat sebuah teks yang berisi suatu pendapat ataupun opini seseorang terhadap suatu masalah ataupun isu yang sedang hangat. Nah, teks itu disebut teks editorial. Yang pertama kali akan kita bahas pada hari ini adalah pengertian dari teks editorial. Menurut KBBI, teks editorial merupakan suatu gagasan, ide, ataupun pendirian seseorang yang ditulis melalui kaidah kebahasaan teks opini. Walau berupa opini atau pendapat, penulisannya dilengkapi dengan bukti, fakta, dan argumentasi yang logis. Menurut beberapa para ahli, yang pertama, menurut Asep, teks editorial atau tajuk rencana adalah tulisan kolom yang dibuat oleh redaksi sebuah penerbitan yang dimuat di halaman khusus bagi tulisan-tulisan opini. Yang kedua, menurut Haris Sumadria, bahwa yang dimaksud dengan teks editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi suatu media pers terhadap persoalan di masyarakat. Jadi kesimpulannya, teks editorial adalah sebuah teks yang berisi artikel berupa pendapat atau pandangan redaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian yang dimuat dalam surat kabar. Masalah yang sering dibahas biasanya berupa masalah politik, sosial, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Salah satu contohnya adalah kenaikan BBM. Di mana kita bisa menemukan teks editorial? Kita dapat menemukan teks editorial di media massa cetak, seperti koran ataupun majalah. Biasanya pada halaman bagian atas akan tertulis tajuk rencana, atau bisa juga disebut headline news dalam bahasa Inggris. Editorial biasanya terdapat pada rubrik opini yang biasanya berada di bagian tengah surat kabar. Ragam yang mirip dengan editorial adalah artikel dan surat pembaca. Gaya penulisan editorial adalah eksposisi yang bertujuan mengklarifikasi, menjelaskan, atau mengevaluasi. Sedangkan dilihat dari isinya, editorial bersifat ekspositoris, yaitu berisi tesis ataupun pernyataan umum, argumentasi-argumentasi secukupnya, dan penegasan ulang pada akhir editorial. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari teks editorial. Teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah interpretatif editorial. Tujuan dalam interpretasi editorial ialah sebagai menjelaskan topik dalam memberikan sebuah fakta dan angka dalam memberikan suatu pengetahuan. Yang kedua, kontroversial editorial. Tujuan dari editorial ini adalah meyakinkan dalam pembaca
tentang keinginan atau untuk mempromosikan kepercayaan pembaca dalam suatu masalah. Pendapat yang bertentangan kadang-kadang dijelaskan dengan kurang baik dalam editorial ini. Dan yang terakhir adalah editorial explanatory. Nah, tujuan dari editorial explanatory ini ialah sebagai menyajikan sebuah masalah sehingga dapat dinilai dalam si pembaca. Biasanya pada teks editorial ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan membuka mata komunitas sehingga dapat fokus pada masalah tersebut. Manfaat teks editorial. Ada sedikit manfaat yang bisa kita ambil dari teks editorial ini, yaitu dapat memberikan suatu informasi kepada pembaca untuk merangsang pikiran dan terkadang mampu menggerakkan pembaca untuk bisa bertindak. Memang di zaman sekarang di mana sebuah media bisa kita akses lewat mana saja, kadang serasa tidak sengaja kita bisa melihat berita-berita yang sedang hangat diperbincangkan. Jika memang ada berita yang bisa membuat kita bertindak untuk ambil langkah dalam penyelesaiannya, itu bisa sangat membantu. Selain manfaat, terdapat juga beberapa tujuan dari teks editorial. Yang pertama, mengajarkan dan menjelaskan kepada pembaca. Tujuan ini bahwa mereka dapat berperan dalam banyak editorial dengan prinsip kejelasan, kesempurnaan, dan ketepatan dengan penyajian fakta dan gagasan secara objektif tanpa adanya prasangka, serta bisa untuk mengajak para pembaca supaya bisa ikut serta dalam berbagai isu yang sedang hangat dibicarakan. Yang kedua, menawarkan solusi spesifik untuk menguraikan masalah. Menawarkan solusi sehingga bisa diharapkan solusi tersebut dapat diambil dibandingkan hanya mengenai pemahaman situasi tanpa adanya solusi. Dan yang terakhir adalah menilai peristiwa. Tujuan teks editorial ini adalah memberikan sebuah penilaian terhadap peristiwa sekaligus memberikan solusi dengan menyajikan fakta-fakta objektif yang dapat diaktifkan. Sedangkan sifat subjektifnya dalam teks editorial ini terletak pada sudut pandang yang tidak dapat diverifikasi secara bebas. Sebuah penilaian tetap adalah persoalan penilaian. Beberapa fungsi dari teks editorial. Terdapat fungsi pada editorial sebagai berikut. Yang pertama, media penyampaian mengenai opini atau pendapat terhadap publik secara dialog tanpa kekerasan. Yang kedua, latar belakang berisi tentang berita sosial yang lebih menyeluruh. Yang ketiga, sebagai suatu kritikan dalam permasalahan rangkuman atau penyampaian dalam pendapat dan gagasan. Yang keempat, dapat dijadikan sebagai sarana informasi. Dan yang terakhir, pendapat dari publik berupa fakta dalam penulisan kalimat yang tidak berupa berita. Ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama, bersifat faktual dan aktual. Dikatakan faktual adalah kejadian yang sifatnya nyata dan benar-benar terjadi tanpa mengikat waktu, di mana kejadian yang diambil bisa yang sifatnya baru, terjadi sekarang, ataupun sudah terjadi di masa lalu. Sedangkan aktual lebih menekankan kepada kejadian yang sedang hangat dibicarakan dan benar-benar terjadi oleh banyak orang. Selanjutnya, sistematis dan logis. Teks jenis ini disusun secara sistematis atau berurutan, sehingga memudahkan pembaca memahami apa yang dibicarakan. Perlu juga mempertimbangkan kelogisan dalam penyampaian secara tulisan agar tujuan persuasif ke pembaca tepat sasaran. Tentu saja, pendapat yang disampaikan juga sampai ke pembaca. Yang ketiga, argumentatif. Hal terpenting dalam penulisan teks jenis ini adalah bersifat pendapat atau opini. Jadi, editorial sebenarnya bukan sebuah kebenaran, melainkan bagian bentuk perspektif atau pendapat. Kita lanjut ciri-ciri yang keempat. 4. Digunakan diksi yang tepat, singkat, dan lugas. Ciri teks jenis ini ditulis secara singkat, padat, jelas, dan lugas. Tidak berbelit-belit. Editorial dikemas dalam jumlah kata yang terbatas, di mana penulisan
menulis tidak terlalu panjang seperti halnya opini. Yang kelima, permasalahan yang diangkat berskala nasional. Adapun ciri tajuk rencana yang lain, yaitu masalah yang dibahas ini merupakan masalah yang menjadi masalah nasional yang sedang hangat dibicarakan. Jadi bukan masalah lokal atau semacamnya. Prinsipnya adalah masalah yang diangkat ini sesuatu hal yang memberikan dampak luas kepada masyarakat. Yang terakhir adalah bersifat subjektif. Karena sifatnya adalah argumen atau pendapat, maka teks editorial ini bersifat subjektif dari media atau surat kabar itu sendiri. Jadi semisal ada media yang mengangkat teks editorial yang sama, masing-masing media pastinya memiliki sebuah perspektif ataupun opini pembahasan yang tentunya berbeda-beda. Lalu, apa aja sih struktur dari teks editorial atau tajuk rencana ini? Tetap simak video ini baik-baik ya. Oke, kita masuk ke struktur dari teks editorial. Struktur dari teks editorial terbagi menjadi 3. Yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Nah, kita akan menjelaskan struktur dari teks editorial ini satu persatu. Mari kita mulai. Yang pertama adalah pernyataan pendapat atau biasa disebut dengan tesis. Tesis merupakan pendahuluan teks editorial atau tajuk rencana berupa pendapat ataupun gambaran umum mengenai isu yang dikomentari. Tesis biasanya berisi pernyataan pendapat penulis mengenai permasalahan dari topik yang diangkat. Penulis akan menyampaikan sudut pandangnya dengan menyertakan teori yang akan diperkuat oleh argumennya. Contoh, di sini saya mengambil contoh dari teks editorial mengenai pelayanan kesehatan di Indonesia. Contoh dari tesisnya adalah, pada tahun lalu, banyak masyarakat mengadu mengenai pelayanan kesehatan yang berada di rumah sakit Indonesia. Satu di antara keluhan masyarakat yaitu penanganan dokter untuk melayani pasien yang kurang memuaskan. Itulah contoh dari tesisnya. Struktur yang kedua adalah argumentasi atau penyampaian pendapat. Argumentasi ini merupakan suatu pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari, penguatan terhadap pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. Pada bagian yang menyajikan opini dengan landasan data dan fakta untuk memperkuat pernyataan sebelumnya pada bagian pembuka. Pendapat yang berseberangan dengan pendapat penulis juga disajikan sebagai pembanding sekaligus kritik terhadap opini tersebut. Contohnya, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan bidang kesehatan dengan cara membarui atau meningkatkan mutu setiap dokter di Indonesia. Hal itu dilakukan demi meningkatkan pelayanan dan memberikan kepuasan kepada masyarakat. Terdapat pengaduan yang berjumlah sekitar 268 dan dilaporkan kepada Kementerian Kesehatan. Namun pada kenyataannya masih banyak laporan yang belum diterima bahwa masyarakat masih kurang puas dengan pelayanan rumah sakit yang diberikan. Kita lanjut ke struktur dari yang ketiga, yaitu penegasan ulang pendapat atau disebut reiterasi. Yaitu pendapat yang sudah disampaikan akan ditegaskan kembali serta didorong oleh fakta yang telah disampaikan pada bagian argumentasi. Inilah yang menjadi bagian akhir pada teks editorial. Biasanya berisi saran, rekomendasi, ataupun kesimpulan hingga harapan yang berkaitan dengan solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. Contohnya, masyarakat terus berharap agar mendapatkan peningkatan pelayanan rumah sakit yang ada di Indonesia guna membuat pasien menjadi lebih nyaman. Itulah salah satu contoh reiterasi berupa harapan dari penulis. Oke, kita lanjut juga ke struktur menurut salah satu ahli. Di sini saya kebetulan mengambil ahli menurut Kosasih. Struktur yang diberikan oleh Kosasih untuk teks editorial antara lain, yang pertama adalah pengenalan isu. Pengenalan isu merupakan bagian pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis, sehingga pengenalan isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. Bagian ini dapat berisi pengenalan isu utama yang menjadi sorotan
tokoh, opini masyarakat atau pro kontra, dan juga hal umum lain yang bisa membantu. Yang kedua adalah penyampaian argumen-argumen, merupakan sebuah tanggapan para penyusun media yang bersangkutan atau redaktur mengenai kejadian, peristiwa, atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada bagian ini, redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya, keberpihakannya terhadap isu yang dibahas. Setuju? Tidak setuju? Atau justru hanya mengapresiasi dan memberikan pujian saja? Dan yang terakhir adalah kesimpulan, saran, ataupun rekomendasi. Bagian ketiga ini merupakan bagian penutup dan dapat dikatakan menjadi sikap akhir, saran, kesimpulan, maupun sebuah rekomendasi dari informasi yang dikomentari. Oke, kita masuk ke info tambahan. Di info tambahan kali ini, saya akan memberikan sedikit tips dan trik bagaimana kita menyusun saran atau rekomendasi yang baik pada teks editorial. Seperti yang kita ketahui, saran atau rekomendasi ini merupakan salah satu struktur dari teks editorial. Yang ketiga, berupa reiterasi. Caranya, yang pertama, kita harus bisa benar-benar memberikan solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. Yang kedua, bersifat praktis atau dapat dipraktikkan, tidak hanya teoritis. Jadi ketika kita memberikan suatu saran atau rekomendasi, saran tersebut benar-benar harus bisa dipraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya bersifat teoritis. Dan yang ketiga, ditunjukkan juga gambaran khususnya, bagaimana langkah-langkahnya ataupun caranya, tidak hanya berupa gambaran umum saja. Kita masuk ke perbedaan antara fakta dan opini dalam teks editorial. Karena hal yang ditanggapi dalam teks editorial adalah teks berita, maka di dalamnya juga terkandung fakta yang bercampur dengan pendapat subjektif atau opini. Maka kita harus bisa membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Dan inilah caranya. Pertama, memilah berbagai kalimat yang mengandung kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. Kalimat seperti itu biasanya merupakan kalimat opini, bukan fakta. Yang kedua, pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta, seperti kalimat yang menyatakan suatu angka statistik dari lembaga terpercaya, atau kalimat langsung dari hasil wawancara narasumber. Yang ketiga, identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang dikomentari dalam teks editorial. Dan yang terakhir, memverifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan dalam teks editorial. Caranya dapat sesederhana membandingkannya dengan berita dalam media lain. Sekarang kita masuk ke unsur kebahasan dari teks editorial. Yang pertama, banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab, namun untuk merangsang pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. Yang kedua, penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh halayak masyarakat, seperti menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dan sebagainya. Penggunaan kata populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan kritis. Yang ketiga, banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, seperti ini, itu, kesini, begitu. Yang keempat, banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas, yaitu konjungsi sebab akibat, seperti sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu. Yang kelima, adverbia. Adverbia merupakan kata keterangan yang ada di dalam teks editorial. Biasanya yang sering muncul dalam teks editorial adalah adverbia frekuentif. Adverbia frekuentif ini menggambarkan makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan adverbia itu. Contohnya seperti kata-kata selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, dan sebagian besar waktu. Yang keenam, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Biasanya banyak ditemukan konjungsi antar kalimat seperti bahkan, malahan, dan sesungguhnya.
Yang ketujuh adalah menggunakan kata kerja verba material, yaitu kata kerja yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contohnya adalah membaca, menulis, dan memukul. Yang kedelapan adalah menggunakan verba relasional, yaitu merupakan kata kerja yang menunjukkan hubungan intensitas. Pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Dan yang kesembilan adalah verba mental, yaitu kata kerja yang menerapkan persepsi atau melihat, merasa, afeksi atau suka dan khawatir, dan kognisi, yaitu berpikir dan mengerti. Lalu, kita akan masuk ke tahapan dari menulis teks editorial. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui untuk membuat teks editorial. Langkah pertama, bacalah 2 atau 3 teks editorial atau tajuk rencana dari sumber berita berupa media massa ataupun media cetak yang berbeda sebagai berbagai referensi gaya penulisan. Lalu susunlah data-data isu tersebut untuk dirumuskan menjadi pernyataan umum. Langkah kedua, menelusuri data-data pendukung atas pernyataan umum sudah ditulis sebelumnya dari berbagai sumber terpercaya seperti buku, media massa terpercaya, lembaga penelitian, badan pusat statistik, jurnal ilmiah baik secara daring maupun luring. Langkah ketiga, menyusun perincian data-data tersebut lalu menganalisis dan membuat argumen berdasarkan hasil analisisnya. Langkah yang keempat, yaitu menafsirkan berbagai argumen yang telah dibuat menjadi pendapat baik berupa kritik, apresiasi, harapan, ataupun penilaian umum. Langkah yang kelima, kemukakan saran atau rekomendasi dan tunjukkan caranya agar bisa memberikan solusi, bukan hanya sekedar kritik saja atau rincian yang buruk, namun bisa juga merupakan penilaian yang baik. Langkah yang keenam, kemaslah seluruh kerangka yang telah dipersiapkan menjadi sebuah tulisan teks editorial dengan kalimat dan paragraf yang efektif agar tidak terlalu panjang dan tetap ringan untuk dibaca. Biasanya sekitar 8-10 paragraf. Nah, satu paragraf biasanya terdiri dari 2-5 kalimat. Selain itu, Kosasih juga mengemukakan beberapa langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membuat suatu teks editorial. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama adalah langkah memilih atau biasa disebut selecting, yaitu langkah yang memilih isu-isu hangat yang akan diangkat ke dalam tulisan teks editorial. Yang kedua adalah mengumpulkan atau biasa disebut dengan collecting. Maksud dari mengumpulkan ini adalah mengumpulkan berbagai data yang dapat memperkuat argumen dan opini yang akan disampaikan agar editorial lebih dari sekedar opini. Selanjutnya adalah mengaitkan atau biasa disebut dengan connecting. Berarti mengaitkan atau menghubungkan data dan argumen hingga mendiskusikannya dengan seluruh anggota redaksi. Karena editorial mewakili media secara keseluruhan, bukan opini pribadi. Dan yang terakhir adalah memperbaiki atau correcting, yaitu membaca kembali seluruh tulisan dan memastikan tidak ada dalam ketepatan isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. Pada kesempatan kali ini, saya telah membuat salah satu contoh teks editorial di mana ini saya buat sendiri. Namun, di dalamnya terdapat beberapa fakta-fakta yang saya ambil dari data-data sumber yang berasal dari kompas.com. Contoh teks editorial yang saya ambil pada kesempatan kali ini adalah mengenai huru-hara dalam pandemi COVID-19. Tajuk rencana, huru-hara pandemi COVID-19. Satuan Tugas atau Satgas Penanganan COVID-19, pemerintah dan peneliti seharusnya berkoordinasi dengan baik dalam menyampaikan informasi ke publik. Pertengahan tahun lalu, kita sempat mendengar bahwa pemerintah menjanjikan vaksin pada November 2020.
Sementara penelitian dan percobaan vaksin masih terus berjalan dan belum dapat dipastikan pengaplikasiannya ke manusia. Publik diombang-ambingkan. Padahal terhitung per Kamis 15 Oktober 2020, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI mencatat ada total 136 dokter meninggal akibat COVID-19. Terdiri dari 71 dokter umum, 63 dokter spesialis, dan 2 dokter residen. Tersebar dari 18 wilayah provinsi dan 66 wilayah kota atau kabupaten. Padahal tenaga medis yang menangani tidak hanya dokter saja, ada perawat dan bagian-bagian lain yang menjadi satu kesatuan tim medis. Hingga 10 November 2020, tercatat 323 tenaga medis meninggal. Hal ini berarti korban dari pandemi COVID-19 ini semakin banyak, sedangkan pemerintah belum bisa memberikan vaksin kepada masyarakat Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sampai saat ini belum menganjurkan pemberian vaksin karena memang penelitian terhadap vaksin belum juga usai. Hal tersebut dibenarkan oleh juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Iku Adi Sasmito. Ia meminta masyarakat untuk sabar menanti vaksin COVID-19. Pemerintah mungkin bermaksud baik menyampaikan janji soal vaksin agar masyarakat tidak panik. Namun, penyampaian informasi atau janji ke publik tetap harus berdasarkan fakta di lapangan. Ketidakselarasan antara ujaran pemerintah dengan Satgas dan para peneliti mengindikasikan kurangnya koordinasi dan komunikasi. Jadi, seharusnya pemerintah bisa menangani pandemi ini dengan baik agar masyarakat yang ada di Indonesia dapat lebih tenang dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, sehingga pandemi ini dapat segera berakhir di negeri kita tercinta. Sumber dari media massa kompas.com. Baik, sesudah menyimak contoh teks editorial tersebut, sekarang kita akan bersama-sama menganalisis struktur atau bagian dari teks editorial tersebut. Struktur dari teks editorial huru-hara pandemi COVID-19. Pada paragraf 1 disebut dengan pernyataan umum atau tesis, di mana pada paragraf tersebut penulis menjelaskan pernyataan umum ataupun gambaran awal mengenai keadaan masyarakat Indonesia yang diombang-ambingkan oleh pemerintah terhadap kejelasan vaksin COVID-19 yang dapat mengurangi resiko tertularnya virus COVID-19. Pada paragraf kedua dan ketiga, penulis memberikan argumennya mengenai keadaan tersebut yang dijelaskan juga berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan, di mana terdapat data-data terhitung berdasarkan Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Itu merupakan data yang faktual. Selanjutnya adalah paragraf keempat yang berisi reiterasi berupa harapan serta saran dari penulis agar pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir dan pemerintah bisa melakukan hal terbaik agar masyarakat Indonesia tetap tenang dalam melakukan kegiatan. Nah, itulah penjelasan serta pembahasan kita pada kesempatan kali ini mengenai teks editorial. Kesimpulannya, teks editorial adalah teks yang berisi pendapat seseorang terhadap suatu isu atau masalah yang sedang hangat dibicarakan, meliputi masalah politik, sosial, ataupun masalah ekonomi yang memiliki hubungan secara signifikan dengan politik. Ciri-ciri teks editorial terbagi menjadi 3, aktual dan faktual, sistematis dan lugas, serta argumentatif. Dan struktur teks editorial terbagi menjadi 3. 1. Pernyataan pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang pendapat atau reiterasi. Dan kaidah kebahasan teks editorial terbagi menjadi 5. Ada adverbia, konjungsi, verba rasional, verba mental, dan verba material. Tidak terasa, kita sudah sampai di penghujung video pembelajaran teks editorial kali ini. Semoga video pembelajaran tadi dapat memberikan ilmu dan wawasan bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.